Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Fitriana dari Prodi Akuntansi Universitas Yarsi. Di video kali ini saya akan membuat buku besar pembantu menggunakan Microsoft Excel. Buku besar pembantu merupakan buku yang juga disebut buku tambahan. Buku pembantu ini disediakan untuk rekening-rekening buku besar yang membutuhkan perincian. Tetapi tidak semua rekening dalam buku besar dibuatkan buku pembantu. Sebagai contoh, piutang dagang, utang dagang, dan persediaan barang dagang. Fungsi buku besar pembantu itu yang pertama, karena dalam buku ini tercatat dengan rinci, maka buku ini akan memudahkan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Lalu yang kedua, sebagai pembanding dalam ketelitian pencatatan buku besar umum, karena dalam buku pembantu berisi detail rincian dari saldo-saldo pada buku besar umum. Lalu yang ketiga, bisa terjadi pembagian tugas dalam pengerjaan laporan akuntansi keuangan sebuah perusahaan. Dan yang keempat, mempermudah dalam perincian informasi mengenai jumlah akun dari pihak-pihak yang terkait. Lalu jenis buku besar pembantu ini ada dua, ada buku besar pembantu utang dan piutang. Dalam buku besar pembantu utang, berisi catatan transaksi utang yang diberikan kepada perusahaan. Lalu sebaliknya, buku pembantu piutang berisi kumpulan piutang atau tagihan dari langganan kredit. Di buku ini juga tercatat rincian data debitur, nominal tagihan, dan cara pembayaran secara kredit dilakukan setiap tanggal berapa. Nah, ini adalah tampilan buku besar pembantu dalam format pivot table. Nah, lalu ada juga buku besar pembantu dalam format advance filter. Nah, selanjutnya ada neraca saldo sebelum penyesuaian. Jenis neraca saldo yang belum disesuaikan adalah daftar saldo yang disusun pasca seluruh transaksi diposting ke dalam buku besar. Berbagai saldo akun di dalam buku besar ini selanjutnya akan dipindahkan ke daftar saldo. Neraca saldo yang belum disesuaikan nantinya akan disiapkan untuk menentukan apakah terdapat kesalahan dalam posting debit dan juga kredit ke buku besar. Dengan adanya daftar saldo yang belum disesuaikan akan lebih memudahkan kita untuk menemukan kesalahan dan segera bisa memperbaikinya. Nah, ini adalah tampilan neraca saldo dalam format pivot table. Selanjutnya kita langsung saja buka Microsoft Excel. Sini caranya itu kita ke insert, pivot table. Nah, untuk table range-nya ini kita ke jurnal umum, lalu dari atas di blok, lalu enter. Oke. Nah, di sini nomor akunnya masukin ke filter, tanggal di row, keterangan juga di row, lalu di value-nya diisi debit, kredit, dan saldo. Nah, lalu di sini ditulis nama, relasi. Ini kita ganti jadi custom. Oke. Ini kita copy paste saja. Di sini ganti jadi pos saldo. Lalu diganti jadi saldo awal. Nah, untuk nama relasi ini kita, di sini kan row labelnya ini antara tanggal dan keterangan masih bertumpuk-tumpuk. Nah, di sini kita benerin dulu caranya. Dari tanggal ini kita klik, lalu field setting jadi none, lalu layout and printnya diganti show item label in tabular form. Nah, lalu count of debitnya itu diganti jadi sum, count of creditnya juga sum. Nah, untuk nama relasinya ini kita pakai rumus lookup. Caranya sama dengan lookup. Lalu lookup value-nya itu nomor akun, Lalu titik koma, daftar bantu, titik koma lagi 2, lalu false, tutup kurung. Nah, di sini rumusnya kita copy paste aja ke saldo awal, tapi diganti jadi ke pos saldo diganti jadi 3, lalu di saldo awal diganti jadi 4.
Misalnya ini kita pakai piutang. Nah, seperti ini. Ininya kita ganti dulu jadi accounting. Nah, lalu ini kita copy paste aja. Kita coba utang. Nah, ini karena saldo normalnya ada di kredit, nah ini karena saldo normalnya di kredit, jadi kita ke mau number format, custom, kita pilih yang ini. Nah, seperti ini. Nah, ini yang versi pivot table sudah selesai. Lalu kita lanjut ke buku besar pembantu advanced filter. Nah, ini kita ke jurnal umum dulu. Kita copy paste. Lalu tambah satu lagi untuk saldo. Nah, di sini itu nomor akunnya kita pakai data validation. Ke data validation. Nah, ini value-nya ini kita ganti jadi list, ignore blank-nya di uncheck. Lalu source-nya itu sama dengan kode bantu. Lalu enter. Nah, untuk nama relasinya sama seperti yang pivot table menggunakan rumus lookup. Lookup value-nya itu nomor akun, koma, daftar bantu, koma, 2, lalu false. Tutup kurung. Nah, ini sama kita copy paste saja supaya lebih mudah. Terus saldo diganti lagi jadi 3. Saldo awal diganti jadi 4. Nah, misalnya ini kita pilih piutang. Nah, untuk buku besar pembantunya caranya ini kita blok dulu dari tanggal sampai ke kredit. Lalu ke data. Nah, ini advance. This range-nya itu kita ke jurnal umum. Dari tanggal sampai bawah ini kita blok. Enter. Oh ya, ininya diganti ke copy to another location dulu ya. Lalu ininya pakai nomor akun. Nah, copy to-nya ini dari tanggal sampai kredit kita blok lagi. Enter. Oke. Nah, seperti ini. Nah, untuk advanced filter ini saldonya manual ya. Jadi sama dengan saldo awal. Nah, untuk selanjutnya ini saldo awal. Karena saldo normalnya ada di debit, jadi tambah debit. Lalu dikurang kredit. Nah, seperti ini. Nah, lalu ini kita copy paste saja. Tapi ini kita ganti jadi utang. Maaf ya, sebentar. Ini kita copy sampai sini aja ya. Nah, kita ganti jadi utang. Nah, lalu ini rumusnya sama. Nah, ini rumusnya masih sama ya, pakai
data, advanced filter. Nah, ini copy to another location, list range-nya itu jurnal umum sama di blok sampai bawah. Enter, kriteria range-nya juga nomor akun. Lalu copy to-nya sama dari tanggal ke kredit 3. Lalu enter. Nah, ini udah muncul saldonya kredit. Nah, karena ini saldo normalnya ada di kredit, jadi sama dengan saldo awal ditambah bagian kredit, lalu dikurang sebelah debit. Nah, seperti ini. Nah, ini yang versi pivot table sama hasilnya 10 juta dan 40 juta. Ini yang menggunakan advanced filter. Nah, setelah membuat buku besar pembantu, kita lanjut membuat neraca saldo. Nah, caranya kita ke insert, pivot table. Nah, tabel range-nya itu sama kita masih pakai jurnal umum. Lalu oke. Nah, di sini nomor akunnya kita masukin ke row, nama akunnya juga ke row, value-nya itu saldo. Nah, seperti ini. Lalu nama akunnya setting, lalu none. So, item label entity below form. Nah, seperti ini. Nah, saldo grand totalnya ini tuh harusnya 0. Nah, supaya 0, jadi kita harus hide akun pembantunya. Nah, ini hasilnya udah 0. Lalu di sini kita tambahin debit, kredit. Nah, lalu debit sama dengan C10. Lalu di blok. Nah, untuk yang kreditnya itu sama dengan C21. Lalu ditarik sampai bawah. Hanya sampai ke lalu ini dihapus. Lalu selanjutnya sum. Enter. Nah, karena di sini ada minusnya, jadi caranya sama dengan ini sudah sama dengan kita kasih minus. Nah, langsung di drag aja ke bawah. Lalu ini juga di sum. Nah, ini hasilnya udah. Sebentar. Oh, peralatan kantor nggak ada ya. Nah, ini hasilnya udah balance ya. Ini kita ke accounting dulu biar rapi. Nah, kalau misalnya di sini semua saldonya dihilangin, tuh kan angka yang di sini langsung hilang ya, angka yang di sini debit dan kreditnya langsung hilang.
Nah, supaya nggak hilang, caranya itu di sini kita blok, lalu kita pencet Ctrl+C, lalu Alt, lalu ES. Nah, ini paste spesial, kita klik value, lalu OK. Nah, di sini sum of saldonya kita coba hilangkan. Nah, debit kreditnya masih ada. Ini kita delete aja. Nah, ini sudah selesai neraca saldonya. Lalu sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.